Oke, bisa kita mulai ya. Sudah 5 menit. Kedengaran suara saya ya? Nggih, dokter. Oke, baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan Ummul Quran. Semoga mendapat manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi keislaman untuk blok fisiologi di KES. Ya, nanti kita akan bahas 3 subtopik ya. Meskipun tidak sangat detail ya, jadi ini tentu sangat terbatas PowerPoint-nya, tetapi mungkin ada penjelasan-penjelasan lebih gitu ya. Jadi tentang adab makan. Jadi adab makan itu kalau dikaji dalam syariat tentu sangat banyak dan luas ya. Tapi poin-poinnya saja gitu. Kemudian fisiologi puasa, nah ini nanti jadi penekanannya. Lalu kita mencoba ke hikmah ya. Makanya saya pilih puasa dan healing, ada istilah itu banyak sekali kajian-kajiannya. Manfaat puasa bagi kesehatan, boleh kalau gitu ya. Tapi ini lebih ke proses recovery dari kondisi sakit. Bahkan mungkin ada juga beberapa pencegahan, tapi itu saya ambil hanya khulasah atau kesimpulan-kesimpulan dari artikel yang memang sudah banyak ditulis oleh para peneliti. Oke, yang pertama adab makan, meskipun insya Allah sejak TK kita sudah paham ya, namun tetap penting kita membahas secara mendalam atau in-depth gitu ya. Nanti kalau lebih detail lagi, misalnya tentang pengaruh itu di blok patu. Kemarin kebetulan kuliahnya sudah duluan ya, kalau di kelas 3 ya, patologi digestif. Itu pengaruh makan hal haram bagi tubuh. Nah, baik untuk adab dalam makan dalam Islam itu ada tuntunan ya, atau aturan-aturan yang diajarkan langsung oleh Allah sendiri dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya tujuan ya, mekanisme sampai tadi pada hikmahnya bisa tercapai. Ketika tuntunan ini tidak dipatuhi, yang terjadi justru bukan manfaat dari makan, tapi malah bahayanya ya. Nanti itu misalnya kenapa disuruh milih halal, apa akibatnya kalau haram? Banyak sekali ya. Ternyata kerusakan-kerusakan yang bisa ditimbulkan. Nah, kalau halal tentu halal yang membaikkan, yang membawa kebaikan. Jadi yang pertama, pastikan makanan yang dikonsumsi adalah yang halal. Jadi yang masuk langsung menjadi bagian dari tubuh kita, mulai dari mekanisme metabolik sampai nanti pada produknya atau outcome-nya itu benar-benar baik dan membaikkan. Istilah budikan membaikkan, tidak hanya baik saja. Artinya ada impact yang baik. Nah, kemudian mencuci, saya kira ini sudah lazim ya. Jadi tentu kotoran-kotoran itu sebagai sumber infeksi, sumber penyakit dan seterusnya. Nah, Islam juga tentu mengajarkan itu. Nah, ini tata caranya menaruh makanan di piring dan diletakkan, tidak di bawah. Maksudnya, makanya lalu makan itu duduk ya. Nah, ini duduk dengan tenang. Jadi itu ada enggak bisa orang makan sambil berdiri, bisa. Cuman meskipun itu aturan tata krama atau adab, namun pasti akan ada hikmah gitu. Misalnya kenapa orang minum sebaiknya duduk. Hadis Nabi sampai menyebut kalau berdiri nanti bagaimana gitu, ada impact buruk. Mungkin bisa dikaji secara fisiologik misalnya ya, atau mekanisme metabolik yang terjadi itu tentu sangat menarik. Apapun yang disampaikan Nabi pasti ilmiah gitu. Hanya memang beliau menyampaikan what-nya, apanya itu, mengapanya gitu. Tapi bagaimana lalu apa hasil atau hikmahnya itu disilahkan manusia untuk mengkaji supaya semakin meyakini dengan aturan itu atau ajaran itu.
Kemudian juga berniat ibadah, jangan lupa makan itu ibadah. Berpahala, iya, kan enak ini. Ada rasa lezat yang kita inginkan, kita mau, ada pahalanya itu, enggak sembarangan. Gitu. Jadi ya tentu tadi ya, asal dipenuhi, halal, caranya bagus, sesuai dengan tujuan tadi itu, dan prosedurnya sebagaimana diajarkan Allah ya, mendapatkan kebaikan ya. Kalau syariatnya ada pahalanya gitu. Jadi bukan semata-mata aktivitas fisik material ya. Ternyata makan itu ibadah. Nanti di topat itu bahwa perintah makan itu banyak sekali. Allah yang nyuruh kita makan. Dan Allah sediakan apa yang kita makan. Dan nanti di blog, nah ini kalau nggak salah di blog metabolisme AMN itu, apa-apa yang kita makan itu nanti ada di sana. Jadi karena memang banyak itu, makanya lalu saya bagi-bagi ya di beberapa blog ini. Jadi untuk yang fisiologi ini kita lebih ke orientasi puasa tadi, dan secara umum adab-adabnya. Jadi makan itu ibadah. Perintah makan dalam Quran itu lebih banyak dibanding perintah sholat. Jadi kalau matematik ya, jadi tentu bukan kebetulan, bukan semata kesesuaian dari ayat ya, tapi pasti ada hikmah. Nah, disinilah manusia disilahkan oleh Tuhan untuk mengkaji ya, tadi itu mendalami apa sih hikmah makan misalnya. Kenapa perintahnya begitu sering, siapa sih diberita makan, itu kan banyak sekali dalam Quran. Itu jadi Quran sebagai bimbingan, guidance dalam hidup ini pasti ada hikmah-hikmah yang bisa diperoleh. Juga jangan lupa ridho dengan makanan yang ada. Ini ada hadis Nabi, jangan mencela makanan ya. Jadi kalau memang berkenan, jadi ada satu hadis sahih masyhur. Nabi itu tidak pernah satu kali pun seumur hidup itu memberi komen yang tidak baik tentang makanan. Banyak sekali ya kalau kalian sering mendengar ceramah dari para asatidz misalnya itu sirah ya, perilaku Nabi. Bahkan sampai makanan yang sebenarnya beliau tidak suka, itu Nabi bisa mensikapi. Ada cerita menarik kemarin saya dengar di ceramah radio ya, Ustadz Wijayanto kalau nggak salah dari yang dari Jogja itu menarik. Beliau cerita, ini juga banyak di hadis-hadis ya. Satu ketika Nabi itu diberi hidangan minuman oleh istrinya Bu Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin waktu itu gelap dalam cerita itu, sehingga yang diaduk gitu, dengan minuman itu bukan gula, mestinya gula yang manis gitu, apa gitu. Ternyata keliru garam. Tapi cerita wallahu alam seperti apa gitu. Pokoknya sesuatu yang mestinya ndak nyaman, ndak lezat gitu kalau bahasa kita, ndak ini. Jadi ini airnya kok asin. Nah, Nabi itu punya kebiasaan minum itu kalau gelas, misalnya kalau ada gelas apa seperti apa ya, itu ndak habis. Nah, Nabi tahu biasanya Aisyah itu suka menghabiskan itu. Dan begitu sebaliknya, Nabi juga pernah ada tamu diberi hidangan habis, Nabi menghabiskan hidangan di gelas yang tidak dihabiskan oleh tamu. Nah, jadi itu kelaziman, tentu kecuali berpenyakit menular, yaitu hal lain. Nah, satu ketika tadi itu, ini karena beliau orator jadi bagus, ceritanya menarik gitu ya. Air yang diminum Nabi sebenarnya asin, bukan manis, tapi dihabiskan oleh Nabi. Sebenarnya Aisyah sudah menunggu, nanti kalau sudah selesai Nabi minum, saya akan minum sisanya. Ternyata tidak disisakan. Nah, Aisyah malah semakin heran, ada apa ini? Tumben Nabi menghabiskan ini. Sampai akhirnya setelah lama enggak ini, Aisyah enggak tahan, lalu tanya kepada Nabi. Nabi kok tumben dihabiskan? Iya, enak seger minumannya tadi itu. Ya sudah selesai peristiwa itu. Nah, begitu siang hari, itu setelah beberapa malam gitu ya, baru Aisyah itu sadar, ternyata sebenarnya yang diaduk dengan air minum Nabi tadi malam itu bukan gula, tetapi garam. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi contoh kan lucu kalau bicaranya. Semakin terkejut Aisyah itu, loh, betapa asinnya yang diminum Nabi tadi, tapi kenapa justru dihabiskan gitu. Akhirnya ya
waduh maju mundur maunya, akhirnya tetap ya terucap juga. Nabi, sebenarnya yang Nabi minum semalam itu gimana rasanya? Nabi hanya tersenyum saja. Lah yang kamu hidangkan apa ya? Beliau tidak berani jawab gitu ya. Sebenarnya ya asin. Tapi kenapa Nabi kok tidak marah gitu? Jadi minuman yang tidak enak justru dihabiskan. Nah, jawaban ini yang penting ajarannya itu. Kata Nabi, kalau saya komentar minum kok asin, pasti kamu nanti akan kecewa, pasti kamu akan susah. Nabi sangat tidak ingin menyusahkan istrinya atau orang lain gitu. Nah, ini kan pelajaran luar biasa. Nah, itu gambaran. Ya tentu selama tidak bahaya ya. Tapi kalau minum atau berbahaya ya jangan gitu ya. Tetapi bagaimana mensikapi bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi yang ada itu. Nah itu Nabi mengajarkan sampai sangat ekstrim. Toh garam aja ya paling-paling nanti diuretik gitu aja ya, tidak masalah gitu. Nah jadi sikapnya itulah yang jadi pelajaran, bukan semata material minuman atau makanannya gitu ya. Jadi itu cara mensikapi. Maka Aisyah berkatakan Nabi tidak pernah sekalipun mengomentari, itu hadisnya dari Aisyah sanadnya itu, karena memang di rumah ya. Kalau di luar Nabi kan bersama sahabat sesekali makan bersama, tapi kalau makan pasti di rumah. Nah maka pengakuan Aisyah itu Nabi tidak pernah satu kali pun mengomentari makanan yang beliau tidak suka. Hanya dia kata kalau beliau suka ya dimakan, kalau tidak ya diam. Sudah, tidak dikomentar. Dan tentu Aisyah tidak berani tanya kenapa nggak dimakan, sudah paham lah gitu ya. Sehingga menjaga saling menjaga perasaan gitu ya. Nah itulah ajaran beliau. Jadi jangan pernah mengomentari yang tidak baik tentang makanan. Ini satu adab. Nah juga yang penting ini mengajak teman. Kalau bisa makan itu jangan sendiri. Jadi kita sekarang traktir ya, teman-teman traktiran atau apa bahasa anak-anak muda sekarang ya, makan-makan bersamalah gitu. Ini kebiasaan para kekasih Allah itu kalau makan tidak pernah sendiri. Yang paling tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Ada banyak sekali riwayat tentang beliau. Ada hadis-hadis sahih. Nabi Ibrahim itu disebut abad doif atau abud duyuf gitu. Bapaknya para tamu, karena setiap hari, setiap makan pasti mengundang orang untuk makan bersama, tidak pernah sendiri. Itu sampai ada riwayat rumah, sananya entah seperti apa rumahnya ya. Rumahnya Nabi Ibrahim itu pintunya 4 penjuru, ya, depan, belakang, kanan, kiri ada pintunya semua. Dalam riwayat seperti itu. Jadi kalau beliau sudah memasak, beliau itu juga seorang chef yang ngandal ya. Masakannya sedap Nabi Ibrahim itu, sehingga setiap orang pasti suka. Nah kalau sudah siap, maka beliau pasti mengundang siapapun yang lewat. Di depan kalau nggak ada, di belakang, kalau ada kanan kiri, siapapun lewat pasti diundang untuk makan bersama. Dan itu selalu ada. Seandainya pas siap makanan tidak ada orang lewat, Nabi keluar. Dalam cerita itu di kitabnya Imam Ghazali itu berjalan bahkan sampai 2 mil untuk mencari orang diajak makan bersama. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim. Nah, jadi itu perilaku para nabiyin, para solihin itu ya secara umum ini kan simbol saja ya. Hakikatnya peduli pada sesama, tidak bakhil, tidak kikir. Sampai pernah juga ya, ini ada riwayat ini di Quran kalau ini. Jadi Nabi Ibrahim itu menyilahkan orang sedang jalan, ternyata itu malaikat. Itu di surat apa ya, surat Al-Qasas kalau saya lupa suratnya, atau mungkin surat Ibrahim, saya lupa. Itu ada Nabi Ibrahim itu melihat ada orang-orang sedang berjalan dipanggil untuk makan, karena waktunya jam makan. Mari silakan. Ada beberapa orang. Ternyata setelah diberi hidangan, bahkan hidangannya kebetulan agak banyak. Jadi ijlin samin, ijl itu pedet atau anak sapi yang gemuk. Jadi bisa dimakan beberapa orang gitu. Nah setelah diberi hidangan itu ternyata tidak ada satupun mereka yang menyentuh makanan itu. Sudah berkali-kali, ayo silakan. Tetap mereka tidak mau dan tidak komentar. Sampai akhirnya ketakutan, Ibu, siapa sebenarnya sampean ini? Manusia apa bukan? Begitu. Nah, baru cerita malaikat ini.
Ibrahim, saya ini utusan Allah atau malaikat. Saya ini sedang diutus untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut sama Ibrahim, Nabi Lut itu hampir bersamaan ya, hanya di negara yang berbeda gitu. Jadi saya ini malaikat yang sedang dalam tugas ini akan menimpakan hukuman pada kaumnya Nabi Lut itu yang homoseksual gitu di situ tanya. Maka Nabi pun terkejut, loh malaikat ternyata. Akhirnya tidak diceritakan, cuman dalam riwayat ada ayat itu, saya lupa, nanti coba saya cari. Jadi saking semangatnya it'amut ta'am, memberi makan Nabi Ibrahim itu, bahkan malaikat saja diajak makannya, apalagi manusia maksudnya gitu. Ini adab-adab ini sebelum. Nah, ada apa ini? Sebentar. Kita dianjurkan memilih yang halal dan baik. Ini banyak sekali tadi saya sebutkan. Dalam Quran itu perintah makan ada 28 kali. Termasuk yang satu di surga gitu ya. Tapi semua perintah makan itu selalu disertai kata batasan. Jadi mimma, min itu sebagiannya. Nah, yang apa yang boleh, yang halalan, yang thayyiban. Ini yang masyhur. Ada kadang yang menyebut thayyib saja, atau menyebut yang halal saja, tapi seringkali disebut dua-duanya. Maknanya sama ya. Jadi Allah memerintah manusia makan ini makanan yang halal secara syar'i, artinya bukan yang dilarang. Dan yang thayyib itu tadinya bergizi proporsional. Jadi makanan yang memang bermanfaat bagi tubuh. Jangan makanan yang berbahaya, misalnya toksik ya, mengandung ini. Dan juga tidak berlebihan, nanti mungkin ada di adab berikutnya. Meskipun makan itu halal, baik, tapi kalau berlebihan jadi haram. Nanti di pengaruh makanan haram kita kaji impact-nya. Jadi halal dan thayyiban ini syarat yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah sudah sediakan ya. Jadi Allah itu tidak hanya mengatur saja, tapi untuk merealisasi aturannya itu Allah juga sudah sediakan. Jadi bahkan di seluruh bumi ini disediakan oleh Allah untuk manusia memang. Cuman yang boleh kamu makan itu tidak semua. Aspal jangan dimakan gitu ya. Sabun jangan dimakan. Masing-masing sudah punya fungsi. Nah, yang dimakan itu meskipun makanan bisa dimakan, tapi yang halal, yang thayyib itu yang disyaratkan. Kenapa ya tadi? Supaya bermanfaat, supaya ada impact positif bagi manusia. Sebab kalau enggak ya pasti tadi kebalikannya, justru berimpact negatif. Ini contoh aja, juga ada di beberapa ayat yang lain ya, Al-Maidah, An-Nahl dan lain-lain. Nah, kemudian berwudu tadi ada, berwudu sebelum makan. Ini intinya tentu bukan semata wudu secara kaifiah ya. Esensinya adalah menjaga kebersihan. Jadi dalam Islam memang wudu ini satu aktivitas dalam rangka tathhir, pembersihan, pensucian, tathhirul badan, tathhirul qalbi, bahkan pembersihan rohani, pembersihan jiwa. Nah, ternyata makan pun juga dianjurkan, juga diawali dengan penjagaan kebersihan itu. Kenapa? Ya kita tahu selain udara yang setiap hari kita hirup, yang masuk tubuh kita, bahan-bahan dari luar yang terus-menerus masuk ke tubuh ya makanan ini kan. Makanya ada sahabat, bahkan hadis Nabi, sebagian besar sumber penyakit ya makanan. Karena memang dari luar masuk ke tubuh kita. Nah, itu sebabnya kenapa Allah membatasi yang memang halalan thayyiban tadi, supaya terjaga dari bahaya ya tubuh kita ini. Nah, menjaga kebersihan tentu bagian dari ikhtiar, kalau disuruh yunfi ya, meniadakan, paling tidak meminimalkan hal-hal buruk. Misalnya Nabi menyebut al-wudu qabla ta'am yunfi al-faqr. Kalau berwudu sebelum makan itu menghilangkan kefakiran. Jadi kalau tidak ingin melarat, berwudu sebelum makan. Babak daud, tetapi kalau setelah makan yunfi al-lamam, menghindarkan dari penyakit. Ya tentunya
berwudu itu kan ada sunnah-sunnahnya, berkumur, istinsyak, menggosok gigi, siwak dan sebagainya. Itu kan membersihkan sisa makanan yang memang potensial tertinggal. Sekarang saya kira kalian para dokter pasti paham ya, sebagian besar sumber mikroorganisme di tubuh ya di sela-sela gigi, sisa makanan yang tidak terbersihkan itu. Maka siwak pun dalam syariat juga sangat disunahkan nih. Jadi bagaimana menjaga kebersihan itu. Nah, itu juga bagian dari adab tadi. Nah, maka berwudu diartikan sebagai kebersihan dan higienitas. Jadi nggak hanya bersih tapi higienis gitu. Bahkan dikembangkan lagi tadi itu. Kalau perlu ya sampai pada steril ya. Steril dari mikroorganisme. Nah, kalau di realitas sekarang kan sterilisasi makanan ya misalnya dengan berbagai metode pemanasan dengan bahan tertentu itu sudah lazim dilakukan dan itu makna atau implementasi dari statement Nabi ini. Jadi bukan hanya wudhu saja ya, tetapi bagaimana sebelum makan itu sungguh dijaga higienitasnya gitu. Nah, itu tadi sebelum. Jadi ini pokok-pokoknya ya. Nanti tentu uraiannya bisa diperluas. Nah, kemudian pada saat makan, tadi itu ya, sebelum Nabi tidak pernah mencela. Nah, saat makan gimana? Nah, tentu juga ada adab-adabnya. Memulai dengan membaca basmalah, jadi tasmiyah. Artinya menyadari, masih ingat ya dulu di hakikat dari bismillah yang kita ucap itu bukan sekedar menyebut ya nama Allah, tetapi menyadari sepenuhnya apa dan segala yang ada ini minallah, dari Allah ya, termasuk makanan ini. Makanya tadi jangan sekali-kali mencela makanan walaupun kamu tidak suka gitu. Jadi Nabi tidak mencela. Kalau memang tidak enak ya sudah ditinggal begitu saja. Jadi tidak memberi kalau dia itu tidak memberi bintang 1 misalnya. Jika tidak harus bintang 5 semua, tapi ini aja. Jadi bismillah artinya sadar bahwa segala ini dari Allah. Wabillah ya, diketahui atau bersama Allah. Bahkan wa ilallah. Nah, jangan lupa nanti ada pertanggungjawaban kepada Allah. Semua yang kita makan nanti juga dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Lebih doa alam lagi bisa lebih panjang ya. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena kasih sayang Allah, karena Rahman, karena kecintaan Allah pada hambanya, maka kita diberi makan. Kalau enggak kan kita bisa kelaparan ya, bisa kekurangan, bisa hiper atau hipo zat tertentu misalnya. Nah itu maka Allah telah sediakan. Itu di blog EMN ya, itu yang kita kaji apa makanannya dari mana. Itu Allah sudah sediakan semua. Mengakhiri dengan hamdalah, jangan lupa. Jadi setiap selesai sesuatu merasakan karunia anugerah dari Allah, ya bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, jadi memuji Allah. Apapun yang Allah berikan disyukuri. Tadi itu jangan dicela, jangan diremehkan. Meskipun kecil, meskipun mungkin kita tidak merasakan apa. Menggunakan tangan kanan, nah ini penting juga. Ada beberapa orang kidal ya, segala sesuatu pakai tangan kiri itu. Sebenarnya itu kelainan ya. bukan dimaklumi, tentunya harus dilatih karena hakikatnya kanan kiri itu ada nilai adabnya gitu. Mungkin orang barat, orang sekuler tak peduli ya, ngasihkan apa pakai tangan kiri. Orang Eropa kan gitu, minta apa memberi tangan kiri, terimanya juga pakai tangan kiri gitu. Bagi mereka mungkin nggak ada nilai, tapi bagi Islam ada. Kanan itu nilai-nilai kebaikan, kiri itu nilai-nilai keburukan gitu. Makanya lalu makan sebagai hal baik ya tangan kanan. Lain dengan istinja, itu pakai tangan kiri ya kalau istinja itu. Bersuci dari BAK itu. Nah, jadi Islam itu bahkan sekedar al-yumna wal yusro, ya, kanan dan kiri itu ada aturannya.
Jadi ini semata-mata adab ya, apa ta'adzuban. Lalu menyedikitkan suapan, jadi tidak terlalu besar ya kalau apa. Nah kita punya sendok kan ya, ya sendok yang standar itu aja. Ada sendok itu yang besar, mungkin orang-orang Eropa bisa jadi orangnya tinggi besar ya, yang besar sendoknya. Kalau kita biasanya di hotel itu kan ya, itu ada yang sendoknya besar-besar itu. Mungkin memang ukuran orang Eropa yang besar. Kalau Indonesia makan itu ya apa bahasa Jawanya mulu-mulu gitu, itu tidak bagus. Tahu mulu-mulu ya yang Jawa. Oh, sampai ini apa namanya mulutnya melentung gitu. Nah, itu tidak bagus. Jadi harus sedikit sehingga bisa dikunyah apa namanya ya dikecapi dikunyah dengan sempurna gitu. Kenapa? Coba kaitkan dengan fakta fisiologiknya ya. Makanan itu ketika masih di kafum oris di rongga mulut kan sudah mulai ada enzimatik ya, di samping mekanik dengan gigi tentunya dihancurkan partikel ukurannya, tapi kan sudah mulai ada enzim-enzim apa itu amilase ya. Untuk karbohidrat itu sudah harus mulai ada pencernaan enzimatik. Nah kalau tidak dikunyah itu kan mungkin ada karbohidrat tapi tidak tercerna gitu, tidak ada reaksi enzimatiknya, nah maka tidak ada gunanya nanti masuk perut itu. Nah jadi bahkan sampai ada apa itu ada aturan ya kalau nggak salah Nabi itu mengunyah berapa kali kan gitu ya, mungkin ada 21 kali atau bagaimana. Itu bukan sekedar kalinya itu, tetapi akan ada pencampuran secara homogen gitu ya kalau bahasa gitu, dan sempurna antara enzim yang disekresi oleh kelenjar-kelenjar di rongga mulut kita. Ada berapa masih ingat ya, ada 3 ya, ada kelenjar liur itu loh, ada mandibularis, ada parotis, sama satu lagi sublingualis kalau nggak salah ya. Dan itu semua ada gunanya untuk mencerna enzimatik bahan makanan itu. Jadi kenapa ada pengunyahan? Nah, kecuali orang sedang mengalami gangguan, makanannya disunde itu. Hal makanya kalau disunde ya tidak boleh makanan kasar ya, ada yang sudah halus. Mungkin bahkan sudah ada mekanisme enzimatiknya juga gitu. Nah itu jadi ini makan dalam kondisi biasa ya. Tidak apa namanya berlebihan dalam menyuap makanan ke mulut, secukupnya. Jadi sini istilahnya mengecilkan suapan, menyempurnakan oh ya ini pengunyahan juga termasuk ya. Jadi mengunyah secara sempurna. Makanya kalau makanan panas jangan langsung dimakan. Contoh itu ada gitu ya. Itu hanya ini. Tapi sesekali ya kita bisa jadi pesen bakmi atau bakso atau apa gitu yang masih panas, langsung diincipi saking kepinginnya ya, itu tidak boleh. Jadi biarkan dulu dingin secukupnya baru dimasukkan ke mulut dengan ukuran yang tidak berlebihan. Tidak menambah suapan sebelum menelan. Nah ini jadi mengunyah sempurna ditelan baru menyuap lagi. Menambah suapan itu apa lambang keserakahan ya. Jadi biasanya kalau makan bersama memang ada ya dianjurkan makan bersama di satu ini. Saya dulu sejak kecil dibiasakan ibu saya itu kalau sarapan pagi pasti dengan adik-adik saya itu bertiga berempat gitu. Adik saya kan banyak, jadi satu apa namanya satu lengser kalau sekarang ya, satu pagi itu ibu goreng nasi terus anak 3 berkumpul makan bareng gitu. Nah, jadi ya anak-anak mungkin balapan gitu, tapi itu nggak apa-apa. Kebersamaannya itu yang ingin ditanamkan rupanya oleh orang tua saya. Tetapi dari situ juga ada ajaran-ajaran adab seperti ini. Kalau kita makan bersama tentu kita mesti toleransi kepada sesama ini kan gitu. Jadi sekarang juga masih banyak ya kita kalau ada acara apa misalnya khol itu kalau disabilitas itu satu meskipun di porsi sendiri tapi satu lengser satu tempat gitu. Ini kebiasaan Nabi juga begitu. Nabi suka makan bersama di satu tempat seperti itu. Nah ini kalau bersama tentu saling menjaga tadi ya, saling menjaga adab satu sama lain. Tidak balapan, ya lain dengan balapan makan itu beda ya. Balapan makan itu tradisi sekuler sebenarnya. Kalau orang Islam jangan ya. Balapan makan kerupuk kalau Agustusan misalnya. Ya perlu direnungkan lagi ya, sekedar hura-hura silahkanlah, tetapi jangan berlebihan gitu ya. Kan ada kalau orang barat tuh makan sosis sampai perutnya apa besar gitu. Tapi itu masuk rekor gitu. Nah ini Islam sangat
peduli ya dengan hal seperti itu. Sekarang pun acara-acara televisi mungkin kalian sering lihat juga ya, apa makan mukbang atau apa istilahnya itu, wah, makan besar, maknyus macam-macam itu kan sebenarnya hanya apa makan, tetapi sebenarnya tidak sesuai ya dengan tuntunan syariat. Jadi tidak menambah suapan sebelum, tidak mencela tadi itu ya, hampir sama tadi, sebelum maupun saat. Jadi misalnya dimakan kok enggak enak, ya enggak usah dikomentari, maksudnya enggak usah dicela makanannya. Ya kadang-kadang kita enggak tahu sebenarnya bagus bentuknya, kan kadang-kadang gitu ya, namanya orang jual, apalagi kalau itu makan beli ya biasanya. Penampilan itu bagian dari bagian dari untuk meningkatkan selera, itulah bagian dari yang menarik gitu ya. Tapi banyak juga makan itu tampilnya bagus tapi rasanya tidak enak kan ada. Tadi sepertinya ingin, ternyata kok nggak sesuai ekspektasi, lalu dicela, itu tidak boleh. Nggak cocok ya sudah, diam gitu aja. Nah yang penting juga itu secukupnya, tidak sampai kenyang, ini yang dianjurkan Nabi seperti itu. Dan tidak banyak minum saat makan. Nah ini biasanya kenapa banyak minum ya, karena makannya tadi itu ya orang serakah biasanya. Makanya terburu-buru, nanti keseretan gitu ya. Jadi saluran cerna kita sungguh pun dirancang dengan sangat sempurna oleh Allah. Itu ada kapasitasnya gitu ya. Ada ukurannya, ada timingnya gitu. Kapan menelan, kapan memasukkan suapan, berapa lama mengunyah, itu kan sampai detail gitu ya Nabi itu mengaturnya. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan, tidak sampai terjadi gangguan. Yang paling populer statement Nabi itu atau sahabat ya, hadis, tapi sifat atau apa cara Nabi makan. Nabi itu tidak makan sebelum lapar. Jadi kalau udah lapar nggak makan. Meskipun tentu sangat teratur ya. Bukan berarti wis gak lapar sehari semalam nggak makan, ya nggak begitu. Ya pasti lapar dalam sehari. Maka artinya beliau itu sangat teratur makannya. Baik waktunya, kuantitasnya, jumlahnya, termasuk kualitasnya. Jadi apa yang dimakan itu sangat teratur. Nah itu yang dicontohkan baginda Nabi. Jadi secukupnya ini dalam arti luas ya. Jadi frekuensi, kuantitas, maupun tadi kualitasnya, gizi-gizi yang terkandung di makanan itu cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Itu yang disebut. Maka Nabi itu tidak makan sebelum lapar. Nah, Nabi itu kalau makan sudah berhenti sebelum kenyang. Jadi tidak pernah Nabi kenyang itu, atau kekenyangan apalagi ya, kenyang saja tidak. Yang penting sudah cukup. Itu nanti ada satu hadis. Makanan itu sebenarnya cukup untuk kita beraktivitas, berenergi gitu. Jadi tidak berlebihan. Ya kecuali memang energinya banyak, misalnya olahragawan atau atlet gitu ya, atau orang yang memang aktivitasnya berat. Ya memang harus dicukupi kalorinya gitu. Misalnya pekerja-pekerja yang mengandalkan tenaga ya, tukang batu misalnya, kuli atau apa gitulah. Nah tentu harus dihitung. Jadi dengan ilmu sekarang manusia kan bisa menghitung itu. Pemain-pemain sepak bola Eropa, Liga Eropa itu kan energinya harus terpenuhi ya. Makanya dalam bursa transfer pemain bola, yang pertama tentu kesehatan, dicek dulu. Bisa lolos atau tidak kalau memang kesehatannya memenuhi standar sebagai pemain bola gitu, nggak sembarang orang kan gitu. Bukan sekedar keterampilan, tetapi memang fisiologi tubuhnya layak untuk itu. Nah, sedangkan kalau minum dengan cara menyeruput, tidak menenggak, maksudnya ya, sedikit-sedikit di bibir gelasnya itu dengan mulut, tidak yang menganga lebar ya. Tidak misalnya kalau dari botol itu terus botolnya dimasukkan mulut, botolnya masuk semua ya, itu namanya menenggak, tidak begitu. Kalau dari botol ya cukup di bibir botolnya saja. Jadi minumannya sedikit-sedikit. Kalau perlu menyela dengan bernafas 1 atau 2 kali. Jadi 1 gelas jangan langsung 1 gelogok sekali gelegak habis enggak, tapi 2-3 telanan berhenti bernafas. 2-3 telanan berhenti lagi. Itu Nabi biasa kalau minum begitu.
Jadi tidak langsung satu gelas habis, tapi beberapa kali disela dengan bernafas. Tapi tidak bernafas di gelas, ya. Jadi tidak bernafas di dalam gelas karena udara ekspirasi kan lebih banyak CO2 ya. Bisa jadi itu bahan toksik. Itu mungkin ini jauh menarik. Apa ada pengaruh misalnya kalau nafas di gelas dengan minuman tidak ada nafasnya? Mungkin bisa tidak. Atau apa ada reaksi biokimiawi udara hembusan nafas ini dengan air misalnya atau dengan apa? Itu silahkan manusia untuk berkreasi gitu ya, untuk meneliti gitu kan. Allah sedang beritahu. Nah di Al-Quran surat apa ini? A'raf, tutupan Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di akhir baris pertama ke baris kedua itu ya. Hai anak Adam manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian indah, pakaian yang bagus, zinatan itu. Bukan pakaian biasa, kalau masjid pakai pakaian yang bagus. Nah, yang berikutnya ini wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi Allah tidak suka yang berlebihan. Jadi memang kalimatnya la yuhibbu ya. Tapi sebenarnya itu membahayakan manusia kalau berlebihan itu. Jadi berlebihan itu pasti menimbulkan ketidakseimbangannya. Sebagai dokter kalian nanti akan mendapati mayoritas gangguan kesehatan itu kan karena kelebihan dalam makanan, apakah zat tertentu atau memang kuantitasnya kan itu. Obes itu sudah paling gampangnya. Hiperkolesterolemi, hiperlipidemi, hiperuremi, segala macam lah. Hiper itu kan kelebihan. Sehingga kapasitas fisiologik tubuh tidak mampu mencerna atau apa istilahnya itu farmakodinamiknya ya, mencerna, menyerap, mendistribusi dan memetabolismenya, apalagi mensekresikannya tidak lagi adekuat, tidak lagi sesuai itu. Nah itu yang menyebabkan lalu muncul kelebihan-kelebihan tadi itu. Nah maka sejak awal Allah sudah katakan jangan berlebihan. Artinya apa? Makan itu harus ilmiah gitu ya. Kalau kamu sebagai mahasiswa dengan aktivitas kuliah pagi sampai jam 4 misalnya, nanti ada ini terus apa-apa. Nah, itu kan bisa diukur kira-kira berapa kalori yang dibutuhkan. Sehingga yang dimakan itu katakanlah mahasiswa dengan aktivitas biasa tidak olahraga, kecuali main futsal itu dihitung lagi bisa beda ya. Nah, itu katakanlah normal 2000 kalori per hari. Tapi kalau nanti sore main futsal ya bisa ditambah 2500 misalnya. Nah itu kan sudah bisa secara ilmiah dihitung. Nah, itu yang dimaksudkan latus ribu. Jadi bukan semata kuantitas ya, tapi juga termasuk kualitasnya itu. Jangan sampai ada bahan-bahan makanan yang dikonsumsi tapi tidak memberi impact, bahkan membahayakan tubuh karena berlebihan tadi itu. Ini hakikat dari latus ribu. Jadi kita mendalaminya seperti itu, bukan semata-mata jumlah, tapi seluruh aspeknya. Oke ya, sekarang fisiologi puasa belum. Oh ya, ini hadis Nabi yang lain, kelewatan. Nah, Nabi mengatakan tadi yang saya sebut itu. Kenapa Nabi tidak pernah makan sampai kenyang, apalagi kekenyangan. Dan ternyata satu tentunya hal lain juga ada ya, yang utama pola makan inilah yang menjaga vitalitas fisik beliau. Kita ketahui Nabi itu kan tidak pernah sakit atau sangat jarang ya. Bahkan beberapa riwayat Nabi itu sakit ya ketika wafat itu aja. Ya, tapi kalau sekedar flu, batuk itu ya pernah ya. Meriang sedikit itu biasa, tapi tidak sampai sakit yang parah, tidak pasti MRS gitu. Nah, maka beliau memberi resep ini, mamal adamiyun wi'aan syarron min batnihi. Tidak ada kantong dalam tubuh manusia ini yang lebih buruk untuk. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf ada tamu dari yayasan tadi. Bahwa Nabi menyampaikan tidak ada kantong yang lebih buruk untuk dipenuhi dibanding perut. Artinya maksudnya
perut itu sebaiknya tidak sampai penuh ya tadi, makanya Nabi kalau makan tidak sampai kenyang. Bahkan asba ibn Adamah, jadi cukup bagi manusia, bagi anak Adam itu luqaimatun, beberapa suapan saja. Jadi berapa, 5, 10, 15 ini maksudnya secukupnya gitu ya. Untuk apa? Yukimna sulbahu, menegakkan tulang rusuk, maksudnya sudah cukup energi gitu ya, sudah bisa duduk, bisa berjalan, bisa lari ya, bisa bekerja, itu maksudnya seperti itu. Jadi menegakkan tulang rusuk bukan arti hakiki ya, tetapi kinayah, dimaksudkan sudah punya energi cukup untuk beraktivitas secara normal. Apa aktivitasnya ya tadi itu bisa beda-beda tiap orang ya. Orang memang dengan pekerjaan yang berat ya tentu harus lebih banyak makannya supaya energinya terpenuhi gitu. Kalau enggak ya kan starvation ya, kelaparan nanti. Nah, tetapi beliau memberi ukuran secara kuantitatif ini ya. Fa'ilam yaf'al, kalau toh memang tidak melakukan sekedar beberapa suapan tadi, oke lah kalau ini dikuantitaskan gitu kata beliau. Maka sepertiga itu makanan, sepertiga itu minuman atau cairan ya. Kalau sekarang kita ini makan itu kan tidak padat sama air gitu aja, tapi ada rawon itu kan sudah juga ada airnya gitu ya, soto apalagi. Nah, ya, makanan-makanan yang memang mengandung air itu sudah sepertiganya dipasok dari sana gitu. Nah jangan lupa sepertiga itu udara. Nah ini memang harus dikosongkan sehingga tidak sampai penuh lambung itu ya. Nggak tahu, kalian mungkin lebih tahu berapa kapasitas normal ya gaster manusia dewasa, katakanlah manusia dengan bobot badan 70 kilo misalnya, orang besar gitu. Kalau saya ini sekarang tinggal 56,5 tadi kemarin, jadi menurun, biasanya 60 kilogram. Itu kira-kira berapa? Itu kan sudah ada ilmunya ya, bisa dihitung, bisa dinilai. Maka sebenarnya apa yang di standarisasi Nabi itu sangat mudah itu manusia untuk menerapkannya gitu. Jadi sepertiga udara itu maksudnya supaya mekanisme fisiologi tubuh tetap berjalan. Kita tahu posisi gaster itu kan tepat di bawah diafragma ya, sebelah kiri ya. Nah diafragma ini kan dinding yang memisah dada dan perut, dan dia setiap saat bisa berkontraksi relaksasi. Jadi kalau kontraksi akan ke bawah ya, jadi normalnya hiperbolik bentuknya ya, melengkung ke atas itu. Nah, kalau otot-ototnya berkontraksi maka mendatar sehingga ruangan dada menjadi besar, ruangan perut ditekan ke bawah. Itu ketika kita inspirasi. Jadi inspirasi itu kan karena rongga dada diperlebar sehingga tekanan intratorakal jadi negatif. Karena tekanan negatif dibanding atmosfer, maka udara dari luar masuk gitu ya. Itu inspirasi. Nah, ketika itu dilepas atau otot-otot ekspirasi namanya, maka ada tekanan di dada yang sudah banyak udara tadi, sehingga tekanan intratorakal lebih tinggi, maka terjadi ekspirasi, mengembuskan nafas. Gitu. Nah, jadi untuk kepentingan itulah maka gaster jangan sampai penuh. Gitu. Jadi usahakan, Nabi pakai istilah yang sangat mudah dipahami ya, lin nafasi kata beliau begitu. Jadi sulusun lin nafasi. Ya kalau di Indonesia kan bernafas maksudnya. Ya, maksudnya udara. Jadi lambung itu tidak sampai pada pilorus atau fundus yang di atas ya. Pilorus itu kan memang sedikit di bawah ini atau di apexnya ya. Itu usahakan itu kosong. Jadi untuk gerakan-gerakan diafragma, kontraksi relaksasinya itu tidak sampai terhambat. Kalau perut itu sampai penuh dengan makanan semua ataupun air ya, tidak ada ruang kosongnya, maka pasti orangnya akan sesak nafas ya, kesulitan bernafas itu pasti. Dulu pernah saya diceritani guru saya waktu masih madrasah ibtidaiyah ya. Gurunya ya masih muda ya, inilah dewasa muda gitu. Cerita juga tentang masa mudanya. Waktu masih anak-anak sekolah seperti kalian dulu katanya. Dulu suka cari ikan di sungai itu. Dulu kan masih banyak ya cari ikan, kalau dapat lalu dimasak rame-rame sama-sama. Nah saking enaknya kata beliau itu, sampai akhirnya tidak terasa kemudian dapat ikan banyak waktu itu. Dengan nasinya juga banyak, entah
3 atau berapa itu sampai kekenyangan. Nah, beliau cerita sampai megap-megap katanya. Itu coba cerita beliau aja. Jadi kalau daster itu penuh dengan makanan pasti menghambat proses pernapasan tadi. Nah, itu makanya Nabi sungguh pun dulu belum ada Subota ya, tapi Nabi sangat paham anatomi ternyata. Nah, ini ya karena sumber anatomi dari beliau itu yang memberi penjelasan. Oke, sekarang kita masuk ke fisiologi puasa. Jadi ini yang orientasi utama kita tentu makan tadi ya. Jadi pokok-pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi lebih ke adab-adabnya. Nah, dalam syariat Islam itu ada pola pengaturan makan yang sangat bagus yang kita kenal dengan syariat puasa ya. Makan hanya di waktu malam, kemudian sejak subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum ya. Jadi ini puasa itu artinya imsak, menahan atau berhenti dari makan dan minum. Sebentar, di sini lagi, tidak lama. Jadi puasa itu menahan diri dari makan minum dan berkumpul suami istri sejak subuh sampai maghrib. Gitu. Nah, ada perubahan mekanisme atau ritme ya, bahkan sebenarnya juga termasuk kuantitas ya dan kualitas makanan yang diasup selama puasa itu. Nah, secara fisiologik kalau seseorang itu makan maka ada namanya fase absorpsi ya, fase penyerapan di usus. Ini kira-kira berlangsung beberapa jam ya. Ada yang menyebut 2 jam, ada yang menyebut sampai 4 jam. Tergantung ininya juga ya, fisiologik, jumlah, dan sebagainya. Nah, saat itu akan terjadi lonjakan kadar glukosa. Kita tahu yang diserap dari karbohidrat yang berupa glukosa nanti ya, di darah. Jadi glukosa darah pasti akan sangat meningkat. Nah, setelah selesai, maka ada fase pasca absorpsi atau fase puasa ini. Nah, ini. Jadi kalau absorpsi maka zat makanan melalui aktivitas traktus digestivus diedarkan pada fase ini glukosa sangat meningkat. Nah, inilah sumber energi. Tetapi kan tidak semua glukosa darah dimanfaatkan. Maka tentu ada kelebihan. Nah, kelebihan energi ini disimpan dalam bentuk glikogen. Utamanya di hepar atau liver dan di otot-otot skeletal kita ya. Di sana banyak cadangan-cadangan energi dalam bentuk glikogen. Nah, nanti setiap saat kalau glukosa darah sudah habis atau sudah tidak adekuat lagi untuk metabolisme energi, maka glikogen inilah dipecah. Gitu. Dan bentuk lain trigliserida, ini bentuk lemak ya. Jadi sisa makanan di darah yang tidak termetabolisme, sisa sumber energi tadi ya, itu disimpan berupa glikogen dan trigliserid atau TG ya. Nah, pada fase puasa inilah energi tubuh itu akan diambil dari tadi, akan terjadi pemecahan glikogen, glikogenolisis, dan bahkan bisa lebih lanjut lipolisis. Ini proses mobilisasi berupa glikogenolisis dan lipolisis, atau pembentukan nutrien dari non karbohidrat, yaitu gluconeogenesis. Nanti masing asetil CoA untuk masuk ke TCA cycle atau Krebs cycle itu ya di mitokondria. Nah, jadi sehingga energi kita itu tetap terpenuhi meskipun di darah glukosanya sudah tidak ada lagi. Gitu. Tadi ketika baru makan memang banyak diserap dari usus lalu diedarkan, tetapi yang tidak terpakai berupa dibentuk menjadi glikogen dan TG tadi. Nah, inilah yang dipakai ketika tidak ada asupan makanan. Nah, pada keadaan normal, glikogen ini sebenarnya cukup untuk 12 jam. Jadi kurang lebih ya, ini tadi itu tetap ada ringnya ya. Kapasitas, kualitas makanan, komposisi makanan juga. Dan aktivitas orangnya. Ini bermodal ini dalam kondisi normal saja. Umumnya orang dengan aktivitas biasa, tidak beraktivitas
berolahraga atau bekerja berat ya. Itu cadangan energi itu cukup untuk 12 jam. Nah sesudah itu glikogen pun juga akan habis, sehingga yang terjadi adalah tadi itu lemaknya, TG-nya yang akan dipecah, namanya lipolisis. Nanti berubah jadi asam lemak dan gliserol, lalu masuk nanti menjadi asetil CoA untuk TCA cycle tadi atau siklus Krebs itu. Sehingga tetap ada ATP yang dihasilkan, meskipun tidak ada asupan makanan. Nah, organ terlibat, misalnya hepar, jaringan lemak, otot, nah ini jaringan-jaringannya ya. Nah, apa fungsi hepar? Tadi itu untuk metabolisme hampir semua ya, zat makanan, sebagai penyedia cadangan glikogen yang utama, dan tempat konversi ya, berbagai tadi konversi energi ya. Termasuk gluconeogenesis itu juga di sana. Sedangkan lemak itu berfungsi cadangan energi terbesar dan terpenting dalam pengaturan kadar asam lemak dalam tubuh. Otot skeletal, jadi otot-otot kita ini otot bergaris, cadangan protein yang utama sekaligus juga pemakai energi terbesar. Cuma protein ini meskipun bisa diubah ya seperti halnya lemak, diubah nanti jadi sumber energi tapi tidak direkomendasi. Sebaiknya tidak sampai terjadi proteolisis karena itu nanti berbahaya. Tapi kalau lipolisis itu malah bagus, harus terjadi. Sebab kalau tidak pernah ada lipolisis maka namanya orangnya obes. Cadangan lemaknya tertimbun terus, tidak pernah dipakai. Kemudian otak sebagai pengendalinya tentunya ya, organ pengatur fungsi-fungsi tersebut. Dengan hormon yang mengatur keseimbangan, ada insulin, ada glukagon. Nah, kita tahu insulin ini diproduksi oleh sel-sel beta pankreas, sedang glukagon oleh sel alfa, sama-sama di pankreas ya. Cuman fungsinya berbeda. Jadi tapi dia sinergi. Jadi kalau insulin untuk metabolisme gula darah menjadi energi, memasukkan kalau istilah awamnya ya, gula ke sel sehingga bisa dimetabolisme. Dan kalau glukagon sebaliknya, memperbanyak glukosa darah. Jadi nanti kalau glukosa darah itu berkurang, menurun, maka glukagon aktif. Nanti dengan mekanismenya kalian pelajari di metabolisme. Nah ini, kerja insulin adalah memfasilitasi masuknya glukos ke dalam sel, merangsang glikogenesis. Nah, jadi kalau glukosa darah berlebih, dibentuk jadi glikogen, itu peran dari insulin. Mencegah glikolisis dan menghambat gluconeogenesis. Jadi gluconeo belum diperlukan karena sumber energi masih banyak sehingga lalu dicegah dengan ini. Kerja pada lemak meningkatkan masuknya glukosa ke dalam sel lemak sebagai prekursor sintesis TG dan asam lemak dan gliserol. Sintesis glisid dan menghambat lipolisis. Jadi kalau insulin masih bekerja maka lipolisis belum terjadi. Nanti kebalikannya ya, setelah glukosa darah habis maka insulin tidak bekerja tapi glukagon yang dominan, kebalikannya. Pada protein meningkatkan masuknya asam amino ke dalam otot dan jaringan lain. Jadi sesuai namanya ya. Jadi kalau lemak ya masuk trigliserida, kalau protein ya ke asam amino. Pada keadaan puasa, kadar glukosa turun ini setelah tadi ya, setelah fase absorpsi tentunya. Jadi kalau sahurnya sekitar jam 3:30 misalnya ya, mepet gitu ya, 3:30 pagi, kira-kira 4 jam setelah itu baru selesai absorpsi. Tetapi kadar glukosa masih sangat tinggi. Tadi itu kurang lebih ya 4-6 jam lah gitu. Nah setelah itu baru ada glikogenolisis tadi ya, pemecahan glikogen. Ini sampai 12 jam. Jadi kenapa puasa itu kalau di tropis ini ya 14 jam ya kurang lebih. Atau 13 lah, nggak sampai 14. 13 jam lebih sedikit. Nah itu ya ternyata waktu ideal. Ada lipolisis itu. Kurang lebih 1 sampai 1,5 atau sampai 2 jam. Itu ada penyumbatan lemak. Makanya nanti ada kaitannya dengan healing ya. Jadi puasa dengan penyembuhan itu akan memperbaiki
mekanisme metabolik tubuh. Nah, ketika puasa maka terbentuk glukosa tadi itu. Ketika sudah selesai fase absorpsi, glukosa darah sudah banyak dipakai dan menurun, maka yang terjadi kemudian pembentukan glukagon. Akibatnya peningkatan produksi glukosa untuk meningkatkan glukosa darah. Itu tadi dengan glukogenolisis atau pemecahan lemak, lipolisis atau pembentukan sumber energi dari non karbohidrat tadi. Gluconeogenesis. Nah, saat berpuasa sesungguhnya tubuh itu memberikan sinyal rasa lapar dan termasuk ingin makan gitu ya. Tetapi karena kesadaran sebagai orang beriman tentunya dia menahan, tetap tidak makan sebelum buka ya, sebelum maghrib. Jadi, nah tentu ada relasi ya antara mekanisme fisiologik makanan diges dengan keyakinan, ya, dengan iman tentunya ya. Jadi kalau orang itu kenapa kok tidak makan, ya memang belum waktunya, belum dibolehkan, nanti kalau maghrib baru dibolehkan. Nah begitu boleh tentunya juga tentu makannya harus proporsional ya, jangan ini yang seringkali diceramahkan biasanya ya, jangan seperti orang balas dendam gitu, karena sudah lapar terus begitu maghrib makan sebanyak-banyak, itu juga tidak bagus ya. Tetap Nabi memberi contoh ya tadi itu konsepnya, tidak berlebihan, secukupnya, bahkan teratur. Jadi kalau baru buka kira-kira apa, makan sebagai sumber energi instan yang manis-manis, biasanya kan begitu ya, sampai disampaikan dalam hadis itu. Atau sumber energi instan lah, kalau perlu yang banyak mengandung glukosa yang sederhana, sehingga lebih cepat mudah dipecah menjadi glikolisis, menjadi energi. Nah, kalau enggak ya silahkanlah apa saja, yang penting ada sebagai sumber energi gitu. Kalau Nabi dulu kurma 3 karena dia manis ya. Kalau kurma ini sebenarnya tahan lama karena bentuk glukosa, bentuk karbohidrat itu kompleks. Jadi bukan glukos, bukan fruktos, tapi glukosa kompleks, Arab rafinus atau apa, saya lupa istilahnya. Sehingga untuk penguraiannya butuh waktu lama, sehingga lebih tahan lapar. Allah alam, saya kira itu bisa diilmiahkan. Nah, adaptasi keseimbangan selama puasa. Jadi kalau makanan seperti itu tadi ya, selama fase absorpsi tidak ada masalah, tapi begitu selesai maka akan ada fase glikogenolisis, dan kalau lebih 12 jam ada fase gluconeo atau lipolisis. Itu mekanisme dalam puasa. Nah, sedangkan kalau cairannya gimana? Orang puasa juga asupan cairannya menurun ya, tidak minum selama 13,5 jam lebih tadi itu, sehingga terjadi peningkatan osmolalitas, kekentalan darah, jadi makin mengental karena cairannya berkurang ya. Nah ini merangsang hipofisa untuk melepas ADH, antidiuretik hormon. Nah kita tahu kerja ADH dari hipofisa posterior ini nanti bekerja pada ginjal ya, meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distalis. Nah ini kepekaan dalam sel tubulus proksimal dan distal meningkatkan reabsorpsi air. Akibatnya volume urin yang diproduksi sedikit, karena meskipun sudah difiltrasi, nanti airnya direabsorpsi kembali masuk tubulus, lalu masuk vena, masuk darah balik, sehingga cairan darahnya tidak semakin mengental, tidak, atau osmolaritasnya tidak sampai ekstrim ya. Sebab kalau tidak diberi minum terus ya lama-lama dehidrasi namanya ya, kekurangan cairan, itu bisa berbahaya bagi jaringan-jaringan, termasuk otak itu menjadi pingsan biasanya. Nah, penurunan asupan cairan juga menurunkan tekanan darah. Jadi di samping osmolaritasnya meningkat, tekanan darah malah menurun karena volumenya menurun ya, hipovolemi gitu ya. Merangsang baroseptor di arteri karotis maupun atrium sehingga merangsang saraf simpatis, maka terjadi peningkatan kalau simpatis itu kan denyut jantung meningkat ya, tujuannya untuk memperbanyak atau meningkatkan ketekanan darah. Bahkan juga ada vasokonstriksi saraf simpatis itu ya, vasokonstriksi sistemik, jadi kapil-kapilnya lebih menyempit sehingga tekanannya bisa ditingkatkan, tidak sampai loose tension, dan kekurangan tekanan. Termasuk arteri ke ginjal. Nah, itu akibatnya tentu juga
GFR juga akan menurun. Makanya tadi sudah GFR-nya sedikit, reabsorpsinya malah meningkat. Makanya biasanya orang puasa kadang-kadang tidak kencing ya sampai sore. Atau sore, kalau pagi mungkin masih biasanya ya. Karena habis sahur masih minum itu bisa 1, bisa 2, sampai 3 kali. Kencing sekitar sampai jam 7, 8, 10 pagi. Tapi setelah itu biasanya sudah tidak kencing lagi sampai maghrib gitu. Karena memang tadi sangat menurun. Sehingga kantong urinnya itu sedikit. Jadi filtrasinya memang sedikit. Reabsorpsinya dengan ADH tadi lalu meningkat. Sehingga pembentukan urin menjadi sangat rendah. Nah biasanya urin orang puasa di sore hari sedikit dan warnanya pekat ya, berwarna kuning pekat itu. Jadi tidak cair karena lebih banyak ekskretanya. Nah, keadaan kekurangan. Cairan juga akan merangsang ginjal memproduksi ini RAS-nya ya. Jadi kita tahu renin diproduksi oleh sel-sel juxtaglomerular kalau nggak salah ya, yang ada di depan glomerulus itu. Jadi kita tahu di mulut glomerulus itu kan ada 2 arteriol ya kecil yang masuk atau inlet dan yang keluar atau outletnya. Nah, arteri ini dipantau oleh reseptor-reseptor tadi, tekanan, reseptor kemo. Nah, maka ketika cairan yang masuk itu menurun tadi, filtrasi filtrasi penyerapan masuknya menurun, maka ginjal berkepentingan supaya jangan sampai terlalu drastis. Maka dia melepas renin tadi. Nah, renin akan memicu pelepasan angiotensin, karena istilahnya RAAS, ya. Renin, angiotensin, aldosteron. Karena angiotensin nanti ini akan dikonversi oleh satu enzim namanya dari angiotensinogen jadi angiotensin. Itu ada konverternya ACE ya, angiotensin converting enzyme. Ini dihasilkan oleh paru-paru. Nah, jadi ternyata sangat kompleks ya. Jadi paru-paru juga terlibat dalam pengaturan cair tubuh. Jadi ketika cair tubuh menurun, ginjal melepas renin lalu memicu pelepasan angiotensinogen dari mana? Saya lupa, dari liver teman-teman atau dari adrenal. Nah, angiotensinogen akan dikonversi oleh ACE yang dihasilkan paru menjadi angiotensin. Nah, angiotensin ini akan memicu pelepasan aldosteron. Nah, ini dari ginjal ya. Meningkat. Nah, aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium dalam tubulus sehingga meningkatkan reabsorpsi air juga. Jadi kalau aldosteron itu bukan cairannya, kalau ADH tadi cairannya ya. Tapi bersama-sama nanti dengan aldosteron itu menarik Na. Nah, Na itu pasti berikatan dengan hidrogen air, ya, molekul air, sehingga air juga akan terserap lagi. Nah, jadi begitu kompleks sebenarnya mekanisme filtrasi dan reabsorpsi cairan di ginjal itu. Nah, meskipun volume urin sedikit, ginjal tetap bisa mengekskresi zat-zat yang bersifat toksik tadi itu. Itu sebabnya maka urin biasanya berwarna pekat ya kalau sore hari. Jadi orang berpuasa itu urin sore harinya itu warnanya pekat karena banyak zat-zat ekskret yang memang tidak diperlukan tetap dikeluarkan dengan cairan yang memang terbatas. Nah, sekarang puasa dan penyembuhan misalnya. Fasting and healing kalau nggak salah itu banyak. Kalian bisa browse, ini juga saya ambil dari beberapa artikel ya. Terkait dengan beberapa kondisi pada seseorang. Ini misalnya ada penelitian terhadap 174 orang hipertensi. Nah, ternyata diketahui dengan berpuasa itu, jadi fasting has been shown in number of trial di sejumlah penelitian, dan salah satunya penelitian ini, nanti mungkin rujukannya di belakangnya ada. Jadi pada 174 sampel responden ya, atau relawan istilahnya. Kalau uji klinis, ini uji klinis ya. Clinical trial, jadi memang sengaja orangnya berpuasa, dipuasakan. Gitu. Meskipun ini tentu ada aspek etik ya, tentu sudah dikaji dan memang ada informed consent. Dan puasanya ini seperti puasa dalam syariat Islam, maksudnya bukan sekedar restriksi nutrisi ya, tapi memang puasa seperti yang disyariatkan Islam itu. Jadi tidak makan sejak subuh sampai maghrib.
Nah ternyata puasa ini to be the one of the most effective methods, ternyata menjadi satu metode paling efektif for lowering blood pressure, jadi menurunkan tekanan darah, and normalizing cardiovascular function. Tadi itu ya, karena puasa pasti tekanan darah menurun ya, asupan air kan sangat berkurang, maka terjadi hipovolemi. Nah pada orang-orang hipertensi ternyata kalau puasa itu lebih rendah ya. Tadi itu ini sangat mudah dijelaskan ya, karena memang hipovolemi, kurang minum gitu, cairannya menjadi apa tadi, lebih pekat gitu ya, osmolaritasnya meningkat dan seterusnya. Nah itu lalu tampilan apa gejalanya adalah lowering blood pressure, menurunkan tekanan darah. Bahkan juga diketahui normalizing cardiovascular function, fungsi-fungsi jantung itu menjadi lebih normal. Ini penelitiannya, jadi tentu dengan teknik, metode, sama aspek-aspek yang sudah diakui secara ilmiah. Kemudian fasting exceptionally benefit in chronic cardiovascular disease. Nah, ternyata juga pada penyakit kardiovaskular kronis itu diketahui puasa menguntungkan, beneficial, punya keuntungan. Juga bahkan pada congestive heart failure, kegagalan jantung kronis ya, congestive heart, gagal jantung kongestif itu kongestinya, jadi tekanan intrakardialnya itu yang mengalami kegagalan, jadi kongesti, terjadi kongesti. Kondisi penumpukan ya, penumpukan cairan, bisa di jantung, bisa juga di tempat lain, termasuk juga di paru. Jadi saya bukan IHF, tapi memang ada malignansi kalau tempat saya. Jadi gangguan jantung kongestif itu bisa menimbulkan kegagalan sirkulasi cair tubuh, maka disebut CHF ya, congestive heart failure. Ada juga ateroma misalnya, jadi timbunan gumpalan-gumpalan di pembuluh darah, aterosklerosis gitu. Juga total kolesterol bahkan meningkatkan HDL. Jadi kadar HDL kita tahu ini lemak yang bagus istilahnya ya. Kalau LDL itu lemak buruk, lemak jahat, itu bahasa awamnya. Jadi kalau HDL ini yang bagus, high density lipoprotein. Nah, itu fakta-fakta ilmiah dari puasa. Kemudian fasting has been found effective in the treatment of type 2 diabetes. Nah, tentu diabetes tipe 2 ya. Jadi kita tahu diabetes ada 2. Kalau tipe 1 memang harus diberi insulin karena sumber atau produksi insulinnya yang rendah. Bisa karena kerusakan pankreas atau apa yang lain itu. Tapi kalau diabetes tipe 2 ini pankreasnya normal, tetapi gagal dalam memetabolisme gula darah tadi. Jadi mungkin ada faktor lain ya. Bisa juga karena memang kebanyakan makan gitu. Tadi itu orangnya makannya terlalu banyak sehingga tidak adekuat untuk mengubah atau tadi memetabolisme glukosa yang dihasilkan oleh makanan yang banyak. Atau makanan yang tinggi tinggi glukosa ya, tinggi karbohidrat. Nah, itu maka insulin harus diproduksi dalam jumlah banyak. Padahal jumlahnya kan terbatas, dia kan hanya diproduksi oleh islet namanya ya. Tidak seluruh pankreas, tapi bagian Langerhansnya itu. Dan itu sebagian selnya saja, sel beta. Langerhans ada sel beta, sel alfa, dan satu lagi ya, gamma atau apa itu. Nah, yang menghasilkan insulin itu hanya sel beta saja. Gitu. Makanya tentu sangat terbatas, tapi itu sudah cukup ya untuk ukuran tertentu. Nah, itu maka diabetes tipe 2 ini biasanya karena kegagalan memetabolisme glukosa darah, bukan karena produksi insulin yang rendah, bukan karena kerusakan sumber insulin, tetapi hal lain tadi itu. Itu makanya lalu puasa itu kan artinya membatasi asupan, asupan utamanya karbohidrat yang dibatasi sehingga tidak sampai kelebihan di darah tadi. Nah, jadi kalau diabetes tipe 2 puasa menjadi solusi terbaik gitu. Jadi efektif in the treatment. Juga ada obesity ini jelas ya, because of its long-term effect on metabolism, fat stores in the body, leptin and diseases, and this condition associated with obesity. Jadi karena efek jangka panjangnya, gitu ya,
bahwa lemak-lemak yang disimpan dalam tubuh itu baik berupa leptin, trigliserida dan lain-lain itu seringkali dikaitkan dengan kondisi obes atau kegemukan. Ya. Nah, itu kita fasting found to be one of the most effective treatment for obesity. Jadi ya kalau memang sudah sangat over seperti dulu, siapa ada kasus itu ya, sehingga jalan aja sudah tidak bisa, bahkan duduk pun tidak mampu, ke rumah sakit harus digotong, itu pun pintunya nggak cukup sampai begitu ya, saking besarnya orang, sampai berapa kilo, 200 lebih, itu sudah berlebihan. Nggak sampai segitulah, obes biasa, obes saja itu sudah merupakan hal buruk gitu ya. Nah ternyata fasting itu has been found to be one of the most effective treatment. Jadi treatment terbaiknya adalah puasa. Ya, tadi membatasi. Oke lah kalau tidak secara syariat, paling tidak ya makanannya tidak berlebihan gitu. Dulu siapa tuh yang gemuk itu kan ternyata memang ngemil ya gitu ya. Makanannya biasa tapi cemilannya tidak berhenti sehari semalam. Ya tentu saja berlebihan. Maka puasa ini berhenti mengkonsumsi makanan, namanya yang sumber karbohidrat tadi. Number of studies have found that beneficial in epilepsy. Jadi fasting is beneficial in epilepsy. Bahkan di epilepsi ya, diketahui sejumlah, ini ada lebih dari satu ya, number of studies, beberapa penelitian mendapati bahwa puasa berguna atau menguntungkan untuk kondisi epilepsi. Misalnya reducing the length, mengurangi lamanya kekejangan, numbernya, jumlah kejang, ataupun severity of seizure, keparahan dari kejang-kejang akibat epilepsi itu. Jadi fasting is especially effective for helping alleviate or cure childhood epilepsy. Bagi anak-anak, seringkali memang ya meskipun orang tua juga ada, epilepsi sering menyerang anak-anak, ternyata puasa merupakan cara efektif untuk menolong, menurunkan, jadi alleviate menurunkan, atau untuk menangani epilepsi pada anak-anak. Jadi obes, diabetes tipe 2, hipertensi, epilepsi, sudah 4 macam penyakit ya, bisa diperbaiki dengan berpuasa. Pada tahun 88, kalian belum lahir ya, saya sudah lahir ini. Ada trial pada 88 manusia, people ya, responden relawan, orang dengan akut pankreatitis. Jadi mengalami radang pankreas akut, ini tentu diabetes tipe 1 ya. Produksi insulinnya pasti sangat berkurang. Fasting was found better than any other medical intervention. Ternyata puasa diketahui menjadi cara lebih baik dibanding berbagai intervensi medik yang lain, misalnya pemberian obat atau apapun itu. Neither nasogastric suction or cimetidine were found to produce as beneficial effect as those from fasting. Jadi bahkan suction penyedotan ya pada nasogastrik, jadi penyedotan isi lambung gitu ya, atau obat-obat cimetidine yang diketahui ternyata tidak sebagus, tidak semenguntungkan puasa. Ini simpulan tentunya, simpulannya itu. Artinya puasa itu bahkan pada akut pankreatitis itu sangat efektif dan bahkan bisa mengalahkan metode intervensi medik yang lain. Tapi ini penelitian ya Allah, jadi tentu ada argumennya ya, ada fakta ilmiah yang mereka dapat gitu. Sejumlah penelitian juga mendapati puasa itu efektif untuk osteoartritis, bahkan OA, bahkan rheumatoid arthritis. Jadi radang sendi. Kemarin saya itu sama adik saya terapi ya ke Tuban, makanya tidak sempat ini. Ya, dia keluhkan OA di lututnya itu. Jadi lututnya mengalami ini nyeri sendi. Beberapa sudah ditangani dokter. Nah ini kemarin berusaha cari tahun ini medikasi komplementer ya, herbal. Entah puasa efektif juga. Fasting induce significant anti-inflammatory action. Nah, ini puasa ternyata juga punya pengaruh signifikan terhadap menurunkan antiinflamasi. Dan para peneliti mendapati penurunan ESR
itu apa ya? Saya lupa. Ini indikator ada di darah. Artralgia, jadi nyeri pada artralgia, bukan nyeri sendi, pain atau nyeri secara umum, atau stiffness, kelemahannya, yang memerlukan medikasi yang lain, medikamentosa yang lain. Jadi puasa diketahui juga sebagai antiinflamasi. Nah, jadi makanya lalu kemarin di grup penelitian saya itu juga beberapa indikator metode inflamasinya diketahui ya pada tikus, tapi yang kita puasakan itu autoimmune disease, bahkan semacam lupus, rosacea, kronik urtikaria, dan glomerulonefritis akut ternyata juga merespon terhadap puasa. Jadi bisa mendapat respon yang bagus dengan puasa. Mungkin harusnya ada perbaikan ya, meskipun tidak sampai pada tingkat tertentu, tapi respon penyakitnya diketahui cukup bagus gitu. Permisi dokter, mohon maaf ya. Slide-nya tidak berganti dokter. Oh, tidak berganti. Oke. Oh, gimana nih? Kalau slide saya sudah ganti terus nih. Sampai mana? Slide berapa itu? Ini dokter, adaptasi keseimbangan cairan selama berpuasa. Oh iya. Oh, di sini kok enggak, sudah ganti ya? Atau coba saya stop share dulu. Saya share ulang. Ini mudah-mudahan sudah ganti. Ganti? Berganti dokter. Dah, oke. Oke, saya kira nanti keterangan sudah ya. Jadi mulai dari puasa dan ini tadi. Jadi yang pertama menurunkan tekanan darah, kemudian CHF, ya congressional heart failure, meningkatkan HDL, diabetes tipe 2, obesity, ya, ini kondisi-kondisi yang bisa diperbaiki dengan berpuasa maksudnya. Lalu epilepsi, pankreatitis akut, bahkan OA maupun sebagai antiinflamasi, termasuk autoimun ini, sama autoimun tadi ya. Jadi penyakit-penyakit autoimun, misalnya kronik urtikaria, ternyata juga berespon baik terhadap puasa. Jadi tentu banyak lagi. Jadi kalau kalian ingin lihat banyak sekali artikel ya, misalnya fasting and health itu sudah ribuan artikel yang sudah diteliti oleh banyak orang. Nah itu lalu kita bisa mengambil atau kita kaitkan ya, misalnya kalau tertarik penelitian tertentu, bisa kita ambil dari sana. Bahkan severe toxic ini, keracunan berat ya, keracunan yang parah, intoksikasi ya, telah menunjukkan significantly help with fasting, diketahui tertolong secara signifikan dengan berpuasa. Meskipun seperti apa, ini clinical trial pernah dilakukan, jadi uji klinik dengan orang-orang yang keracunan PCB, saya lupa singkatannya, nanti kami cari ya, itu kalau nggak salah semacam insektisida kalau nggak salah ini. Biasanya petani semprot hama dan sebagainya, itu kan banyak bahan-bahan toksik ya. Ternyata diketahui orang-orang yang keracunan PCB ini secara dramatis sih, istilahnya kita kutip, bisa menurun setelah 7-10 hari berpuasa. Artinya kadar bahan toksiknya tadi itu kalau kita telusuri secara patofisiologinya ya, kita tahu dari puasa itu kan akan ada lipolisis ya, ada utamanya lipolisis ini, jadi pemecahan lemak. Nah kita tahu fungsi lemak itu selain cadangan energi, dia kan juga tempat timbunan bahan-bahan toksik gitu ya. Sehingga kalau ada lipolisis itu sebenarnya detoksifikasi bagi tubuh. Nah, jadi bukan hanya mengempiskan obes ya, tetapi bersama dengan itu akan lepas pula bahan-bahan toksik itu. Nah ini fakta ilmiahnya. Jadi orang berpuasa 7-10 hari itu ternyata sangat menurunkan secara dramatis kadar PCB, dalam hal ini kadar racunnya di dalam tubuh. Apakah di darah atau mungkin di tempat lain gitu. Nah itu bahkan severe toxic, jadi keracunan yang
Severe itu parah ya, keracunan yang parah. Kalau keracunan sedikit kan biasanya orang masih tahan ya. Ini artinya keracunan yang sampai menimbulkan gejala negatif tentunya ya. Poor immune effect, poor immune function ya. Fungsi-fungsi imun yang lemah ini juga bisa ditingkatkan, improve during fasting. Jadi ternyata sistem imun tubuh itu semakin bagus saat orang berpuasa. Nah kemarin pun saya salah satunya itu sistem imun ya, ada imun adaptifnya, imun innate-nya juga diteliti. Ternyata juga ada pengaruh ya. Historically claim that fasting increase lifespan. Ini bahkan ada klaim sejarah umumnya ya, orang berpendapat bahwa puasa itu increase lifespan, bisa memperpanjang umur kalau bahasa kita ya. Orang senang puasa itu umurnya panjang, gak matian gitu. Saya ini loro mungkin gak pada senang puasa ini. In beginning to garner some support in this literature. Jadi mulanya banyak diperoleh dari literatur. Nah, tapi regulars repeated for this fasting found to increase lifespan normal and immunocompromise. Ini pada tikus ya. Puasa yang 4 hari sekali, jadi 4 days fasting. Ini kalau kita ya puasa Senin Kemis itu ya. Senin Kemis itu kan 3 sampai 4 hari karena seminggu 2 kali puasa. Ternyata inilah yang increase the lifespan. Jadi baik pada tikus normal maupun tikus yang diberi immunocompromise ya, yang diberi yang diberi stimulasi sistem imun tertentu. Jadi ini beberapa ya, kaitan puasa dengan kesehatannya atau pemulihan dari sakit. Bahkan ini also the use of fasting in the treatment of cancer is controversial, meskipun masih kontroversi ya. Tapi ini tahun berapa ya? Mungkin sekarang ada penelitian terbaru, saya belum tahu. There is some emerging data showing that fasting help prevent cancer, mencegah ternyata. Jadi meskipun datanya masih kontrol, mungkin sekarang bisa lebih banyak lagi, menurut coba dicari ya. Fasting and cancer misalnya gitu, itu pasti banyak orang meneliti itu. Tapi diketahui some emerging data. Jadi ada beberapa data yang menunjukkan bahwa puasa itu sangat menolong prevent, jadi bukan mengobati ya, tapi mencegah timbul kanker. Intermittent fasting, nah ini 2 hari sekali puasa Nabi Daud ini, has shown an inhibitory effect on the development of live cancer in rats. Nah pada tikus sudah pernah diuji, puasa Nabi Daud, jadi 2 hari puasa 2 hari sekali itu diketahui punya pengaruh menghambat perkembangan sel-sel kanker pada tikus ya. Nah, mungkin pada manusia juga hampir sama ya tentunya. Jadi kalau ingin mencegah kanker, puasa Nabi Daud. Kalian ada yang punya rutin? Dulu yang rutin itu di antara dosen kalian banyak sebenarnya. Tapi saya enggak, ya tentu enggak ini ya cerita. Insya Allah dokter Hadad itu rutin. Enggak tahu Daud atau apa, sering puasa beliau itu. Jadi fisiknya memang luar biasa, sehat sekali. Kalau saya angkri-angkrian ya, sakit-sakitan ya. Nah ini antara lain ya di puasa dengan kesehatan. Nah sekarang siapa saja yang sebaiknya memang tidak puasa. Jadi memang ada kondisi-kondisi sebaiknya tidak puasa. Meskipun most people can fast, semua orang bisa. Tapi ada beberapa yang sebaiknya atau pada kondisi tertentu ya sebaiknya tidak puasa ini. Who are extremely emaciated or in a state of starvation ya, orang yang kelaparan ya jangan malah puasa ya. Atau emaciasi, apa emaciasi itu? Kekurusan, jadi sangat kurus ini loh. Orang yang misalnya busung lapar apa itu ya, hongrodim ya, busung lapar, jadi perutnya besar karena asites biasanya, tapi otot-ototnya habis, sehingga badannya menjadi sangat kecil tapi perutnya membesar, itu emaciation, emaciated. Jadi kekurusan atau karena starvasi, karena kelaparan. Kemudian orang-orang yang anoreksia atau bulimia. Bulimia itu apa ya, ketakutan makan gitu ya, atau memang nggak mau makan. Anoreksia itu apa? Nggak punya nafsu makan ya. Masih sate gurih nggak tertarik sama sekali. Mbak wis gak pada seneng makan gitu. Ada ya orang seperti itu. Dulu ada almarhumah, ya almarhumah. Istrinya Raja sekarang ya, Raja Charles di Inggris itu, ibunya Pangeran William sama adiknya itu ya,
itu namanya Lady Diana, itu dulu beberapa bulan mengalami bulimia, mungkin setahun lebih ya, itu karena perceraiannya itu tadi. Lalu meninggal dalam kondisi tragis ya, kecelakaan di terowongan di Perancis. Itu bulimia, itu tidak mau makan. Lalu pregnant atau diabetic woman, ibu hamil, apalagi sedang diabetes, itu sebaiknya tidak puasa. Nursing mother, ibu yang sedang menyusui, jadi nursing itu diartikan menyusui ya, bukan milking ya, nursing. Karena sangat dibutuhkan sekresi ASI yang cukup ya. Nanti kalau puasa akan menurun kasihan bayinya. Sehingga lalu dalam Islam, ibu menyusui atau ibu hamil itu boleh tidak berpuasa, tapi diganti. Bahkan sampai seandainya tidak bisa membayar, bisa dengan fidyah. Tapi ada beberapa beberapa kondisi. Kalau yang dikhawatirkan dirinya, maka cukup mengganti puasa di hari lain. Nanti kalau sudah tidak menyusui lagi atau tidak hamil. Tapi kalau memang yang dikhawatirkan ibu dan bayinya, maka di samping bayar diabetes atau yang dikhawatirkan bayinya, sebenarnya ibunya mau aja puasa tidak masalah, tapi bayinya pasti kekurangan. Nah, kalau dia tidak puasa karena bayinya, maka dua, wajib bayar puasanya dan bayar fidyah. Jadi nanti harus diinikan ya, seorang ibu menyusui itu kenapa tidak puasanya? Memang dibolehkan, tetapi kafarohnya itu berbeda, penggantinya itu berbeda. Lalu orang-orang dengan severe anemia, jadi anemia berat, itu juga sebaiknya tidak puasa. Orang-orang dengan extreme fear of fasting, sangat takut puasa, ya tidak tahu kenapa ya, sangat ketakutan. Sebaiknya jangan, karena nanti ada implikasi pada kondisi hormonal, enzimatis gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Atau orang dengan porfiria, atau ini salah satu penyakit autoimun kalau nggak salah ya. Porfiria itu juga sebaiknya tidak puasa. Nah, sedangkan yang harus mendapat asistensi atau supervisi dari dokter, gampangnya ya healthcare, perawat kesehatan, jadi misalnya dokter itu sebaiknya berkonsultasi, misalnya with serious disease condition, orang dengan sakit yang serius, sakit apa saja tentunya ya. Jadi kalau dokter menyarankan sebaiknya tidak puasa, jangan puasa. Atau pregnant woman tadi, hamil. Jadi hamil itu bisa puasa, tapi sebaiknya tetap konsul. Misalnya nanti akan diukur body mass index-nya, metabolisme dan sebagainya, lalu dokter merekomendasi masih boleh atau sebaiknya jangan. Jadi ada rekomendasi. Infant and young children, pada bayi atau anak-anak kecil ya. Diabetes tipe 1 juga perlu konsul ke dokter untuk berpuasa. Insufficient kidney function, mengalami gangguan fungsi ginjal, ini juga perlu nasihat dokter, puasa apa tidak. Extremely afraid of fasting, ini tadi ya, boleh tidak atau boleh atas rekomendasi dokter. Yet wish to do so anyway ya, yang mungkin bisa dikerjakan tadi. Dan people with high toxic contamination tadi itu, misalnya DDT atau tadi PCB tadi. Jadi orang dengan terkontaminasi racun, itu juga sebaiknya konsul. Memang tadi puasa akan ada detoksifikasi, tapi ada racun tertentu yang justru buruk kalau berpuasa. Ini misalnya DDT ini contohnya. Nah, itu makanya sebaiknya ada arahan atau konsul dari dokter, boleh puasa apa tidak. Nah, ini beberapa hal terkait dengan puasa dan kesehatan. Oke, saya kira habis ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya tadi karena ada tamu dan tidak ada yang membantu sehingga harus saya temui sendiri. Nanti ke siapa ini PJ-nya saya kirimkan PPT-nya ya. Ini WA ke saya, nanti saya kirimi untuk bahan UM-nya ya. PPT yang saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat semua ya. Izin live.